Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Purnama Dewi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang saya paparkan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Dimulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu dalam modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul 1.1, saya memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni dasar-dasar pendidikan, di antaranya menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid, seorang murid bukan tabula rasa, menanamkan budi pekerti serta kearifan lokal, dan mengibaratkan pendidikan sebagai petani. Setelah mempelajari modul 1.2, yang saya pahami adalah bahwa dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan peranannya sebagai guru penggerak dengan baik. Kemudian selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu setelah mempelajari modul 1.2, saya harus mengimplementasikan nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila, dan peran guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan diharapkan dapat berpihak pada murid yang memerdekakan, menuntun, dan sesuai kodrat alam dan zaman, juga sejalan dengan nilai guru penggerak dan dalam perannya sebagai pemimpin pendidikan pada modul 1.2. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menyelam sambil minum air. Selama mempelajari materi modul 1.1 dan 1.2, secara tidak langsung juga menuntun dan membentuk saya menjadi pendidik yang menyadari karakteristik dan kebutuhan murid, karena memahami nilai dan peran sebagai guru penggerak. Meskipun di awal rasanya bagaikan katak dalam tempurung, yang merasa bahwa pengalaman bertahun-tahun menjadi guru ternyata tidak membuat saya memahami esensi yang sebenarnya dari tujuan mulia pendidikan. Maka dari itu, saya merasa untuk terus membenahi diri sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak ini. Yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran dan guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran, sehingga guru harus bergegas menyelesaikan materi pembelajaran sebelum penilaian akhir semester. Sekarang saya berpikir bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid, yang memerdekakan, menuntun, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa yang beraneka ragam tersebut. Berikutnya, pendidikan yang menuntun. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai perbuatan, maka membuat saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sung telodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang terakhir yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga bahwa anak-anak memiliki kekurangan mereka masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi.
Yang keempat yaitu penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yaitu mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif mengikuti diklat dan mengikuti berbagai kompetisi sebagai sarana pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi positif, merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang, selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.